Teh Novi dan Agus selesai di sini. Secara hukum, secara kekeluargaan, secara keuangan juga selesai di sini. Saya bilang, ambil. Saya bilang, Aparat bilang, oke, ambil. Nah, Bang Brian bilang, oke, dan dia juga tahu secara hukum itu bagus buat mereka, apalagi draft yang mereka yang siapin, Dok. Yang siapin draft itu mereka loh. Tidak diintervensi sama sekali ya? Menurut pengakuannya Bang Faruk ke saya sih, satu huruf pun nggak ada yang nambahin di situ. Satu huruf pun tidak ditambahin. Okay. Tidak ditambahin. Jadi permintaan semua dari kubu Teh Novi tidak ditambahin satu huruf pun. Tiba-tiba Teh Novi tidak setuju dan walk out. Dan di situ pengacaranya saya lihat kecewa, Bang Brian, dan ya saya lihat raut mukanya begitu kecewa, dan disebutkan dia juga sempat menangis dan langsung menyatakan di depan media mundur sebagai kuasa hukumnya Teh Novi. Sosial akan memberikan izin kepada yang berbadan hukum. Jadi tidak akan memberikan izin kepada perorangan, tapi memberikan izin kepada yang berbadan hukum. Dalam ketentuan, kalau donasinya di atas 500 juta, maka perlu diaudit oleh akuntan publik. Tapi kalau di bawah 500 juta harus diaudit sendiri oleh yayasan atau badan hukum yang menyelenggarakan donasi. Kalau terkait laporan-laporan pihak-pihak lain ke Teteh gitu kan, kalau memang ada itikat baik dicabut ya segeralah cabut gitu kan. Tapi kalaupun toh tidak dicabut, itu kan kalau menurut kita di sini semua terkait dengan polemik donasi. Kalau polemik donasinya sudah selesai, diputuskan untuk pengobatan dan sisanya untuk penerimaan manfaat yang lain, berarti kan selesai tuh. Nggak ada lagi namanya pemerasan, apa yang diperas, apalagi yang digelapkan, apalagi yang ditipu-tipu kan gitu. Karena semua udah dijabarkan gitu kan. Konflik antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo semakin memanas. Bahkan baru-baru ini Densu juga melaporkan Farhad setelah keduanya sempat bersitegang secara langsung di kediaman sang pengacara. Densu sendiri bukan satu-satunya pihak yang pernah memperkarakan Farhad sampai ke polisi. Saking seringnya Farhad dilaporkan, Najwa Shihab sampai pernah menyentilnya di program Mata Najwa sekitar tahun 2013. Seperti yang kita lihat tadi guys, kaki si Agus ini mulus, kagak ada luka-lukanya, tapi diperban. Kenapa kak diperban? Ya buat fulus. Ya masa kagak paham aja. Jadi kaki mulus diperban biar dapat fulus gitu. Itu semacam aksesoris ya guys, aksesoris gitu. Cuma sekarang gue saranin ke lu Gus, karena ini udah terlanjur ketahuan, lu pakai aksesorisnya stiker tato aja, stiker tato, jangan stiker dinding ya. Stiker tato yang gambarnya itu belut. Jadi nanti kalau lu udah gemukan, sekarang kan lu masih kurus, itu nanti belut itu bisa berubah jadi anaconda gitu gambarnya, soalnya membesar kan kaki lu gitu. Nih lu kagak lihat nih, istri lu udah kepalang malu begini. Emang dia tukang malu? Kagak, tapi lu bikin dia malu nih, lihat muka-mukanya nih. Rasa ingin kaburnya tinggi banget nih, sumpah. Kata dia dalam hati, aduh, tau gini mending gua nonton sinetron aja di rumah ya kan, nonton TV, ketimbang gua ikut bagian dari sinetron ini, aduh malu banget. Kala itu Farhad sedang dicecar karena niatnya untuk mencalonkan diri sebagai presiden periode 2014-2019. Najwa meminta Farhad untuk membeberkan track recordnya baik sebagai pengacara maupun politisi. Kita masih berbicara track record. Kalau dihitung Anda sudah berapa kali ya jadi dilaporkan ke polisi dan jadi tersangka? Tanyanya Najwa seperti dikutip dari channel YouTube. Farhad langsung berkilah dan mengaku baru sekali menjadi tersangka, yakni ketika diduga melakukan rasisme ke ex-gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Sedangkan laporan yang kemarin bukan menjadi tersangka, ini Farhad merujuk pada dirinya dilaporkan oleh terpidana narkoba Lim Martesya alias Aling. Sebagai pengingat, tahun 2013 silam Farhad pernah dilaporkan Aling terkait dugaan penipuan 5 miliar. Konon uang itu dibayarkan kepada Farhad yang berjanji mengurangi hukuman sang terpidana setelah menerima hukuman penjara seumur hidup. Menurut Aling, seandainya Farhad akan menjadi kuasa hukumnya dan mengajukan peninjauan kembali atas kasus hukumnya, namun Mahkamah Agung menyebut terpidana tidak pernah mengajukan PK.
Namun di hadapan Najwa, Farhat membantah kabar tersebut bukan penipuan, tapi laporannya seperti itu ya, tanya Najwa, lalu membeberkan sederet kontroversi Farhat lain seperti pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh penyanyi Riza Abbas alias Rumor. Saya tidak ingin membahas kasusnya secara spesifik, cuma ingin menunjukkan Anda itu terkenalnya karena kasus yang aneh-aneh. Kayaknya memang sengaja Farhat Abbas mau cari yang aneh-aneh, sentil Najwa.